Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jilan Farika Mentemas dengan NIM 1842017, Prodi Perbankan Syariah semester 5. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai ijarah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah aspek hukum. Yang pertama, pengertian dari ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah atau jasa. Istilah ijarah pada umumnya digunakan perbankan syariah. Secara makna dan konteksnya, dalam perbankan, ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembayaran biaya sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Singkatnya, ijarah berarti menyewa sesuatu tanpa maksud memilikinya. Selanjutnya, rukun dari ijarah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab dan kabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan orang yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada 4. Yang pertama akid, yaitu mu'jir atau orang yang menyewakan, dan mustajir, yaitu orang yang menyewa. Kedua sigat, yaitu ijab dan kabul. Ketiga ujrah atau uang sewa atau upah, dan yang terakhir keempat manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Selanjutnya, mekanisme dari ijarah. Mekanisme ijarah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang ingin mencari bangunan rumah kontrakan untuk menjadi rumah produksi usahanya dengan biaya 30 juta per tahun. Selanjutnya, pihak yang ingin menyewa bertemu dengan orang yang dapat menyewakan propertinya. Setelah menunjukkan kondisi rumah secara detail pada penyewa tersebut, setelah itu penyewa sudah yakin bahwa keadaan rumah yang disewakan baik untuk menunjang usahanya. Pihak yang memiliki bangunan rumah melakukan kesepakatan dengan penyewa serta meyakinkannya, dan pihak penyewa menerima kesepakatan untuk menyetujui bahwa akan mengontrak rumah tersebut sekaligus. Pihak penyewa mendapatkan manfaat, yaitu menempati rumah tersebut dan memanfaatkan semua isi rumah yang ada usaha, sedangkan pihak yang menyewakan juga mendapatkan manfaat yang dengan menerima bayaran. Jika tidak mampu dengan pembiayaan tertentu, pihak penyewa dapat mengajukan pinjaman pada bank syariah untuk memeditasi akad ijarah tersebut. Selanjutnya yaitu penggunaan objek ijarah. Seperti mekanisme ijarah yang saya jelaskan tadi, penggunaan objek ijarah di mana orang yang menyewa rumah tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk membuka usaha seperti kafe, sehingga manfaat rumah tersebut bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Selanjutnya, tanggung jawab kerusakan. Menurut ulama Hanafiyah, apabila barang yang disewa mengalami kerusakan, seperti pintu yang rusak atau tembok yang roboh dan lain-lainnya, maka yang berkewajiban memperbaikinya adalah pemiliknya, bukan penyewa. Hal tersebut karena barang yang disewakan itu milik mukjir atau orang yang menyewakan. Apabila mustajir atau orang yang menyewa melakukan perbaikan tanpa sepengetahuan mukjir, maka perbaikan tersebut dianggap secara sukarela. Akan tetapi, apabila perbaikan tersebut atas permintaan dan persetujuan mukjir, maka biaya perbaikan bisa diperhitungkan sebagai beban yang harus diganti oleh mukjir. Selanjutnya, nilai dan jangka waktu. Beberapa ketentuan mengenai nilai dan jangka waktu ijarah. Yang pertama yaitu nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu. Satuan waktu adalah menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan. Waktu ijarah
dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Terakhir, kelebihan waktu dalam ijarah yang dilakukan oleh pihak penyewa harus dibayar berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya yaitu ijarah muntahiyah bin al-tamlik. Secara sederhana adalah transaksi sewa-menyewa yang memiliki dua akad, yaitu perjanjian menyewa dalam periode tertentu dan ketika masa sewa berakhir, objek sewa akad jual atau ketika masa sewa berakhir, objek sewa akan dijual atau dihibahkan pada penyewa. Selanjutnya yaitu safe deposit box. Safe deposit box adalah istilah yang digunakan untuk brankas besar yang ada di sebuah bank untuk menyimpan berbagai barang berharga milik nasabah. Wadah penyimpanan harta ini terdiri dari ratusan bahkan ribuan kotak loker yang tersusun rapi, berbahan baja yang kokoh, anti maling dan tahan terhadap api. Yang terakhir ialah pengertian dari leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh pihak lain selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Baiklah, sekiranya itu adalah penjelasan dari saya mengenai ijarah. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.